Udah ya? Ye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. kami akan melakukan simulasi coaching. Eh, saya Siti Mulyati, angkatan 9 dari Kabupaten Demak, akan eh, melakukan coaching dengan monggo Bu, sinten? Nama saya Lailatul Khatriyah. Ya. Eh, yang pertama kita akan coaching mengenai tema, nggih, tema keresahan setelah supervisi. Kita mulai nggih, Bu. Ye, Bu, monggo. Saya sebagai coach dan Bu Laila sebagai coach. Monggo, Bu, kita mulai. Ye. Assalamualaikum Bu Mulyati. Waalaikumsalam, Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mulyati? Alhamdulillah masih semangat, Bu Laila. Bu Laila sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah semangat sekali Bu. Baik, kita awali praktek coaching Oke. ini setelah tadi Bu Mulyati melaksanakan Oke. supervisi akademik ya. Bagaimana sih Oke, Bu. perasaan Bu Mulyati setelah melaksanakan supervisi akademik tadi, Bu? Begini ya, Bu, pastinya setiap guru itu, tidak memandang itu senior maupun junior, bila akan disupervisi pastilah memiliki perasaan yang khawatir nggih, khawatir, galau. Walaupun mungkin persiapannya sudah matang, baik itu RPP-nya, metode, dan alat peraga tentunya sudah dipersiapkan dengan baik. Namun kita tetaplah punya perasaan khawatir, Bu. Saya merasa senang juga sih ketika, supervisi itu, karena anak-anak sangat aktif, kemudian, materinya pun tercapai dengan baik. Namun, dari itu semua ada beberapa hal, Bu, yang, saya lakukan. Saya itu merasa masih mengganjal gitu loh di hati saya. Saya masih terganggu dengan beberapa hal itu, yang menyebabkan, hati saya itu terganggu dan risau begitu, Bu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran Ibu berlangsung dengan menyenangkan, nggih. Tapi Ibu masih Nggih, punya keresauan ketika tadi pelaksanaan supervisi. Coba Ibu ceritakan nggih, ke Bu. saya, apa sih yang menjadi keresahan Ibu ketika proses supervisi tadi? Baik, Bu. Tadi sebenarnya ketika supervisi, saya lupa menyampaikan rencana penilaian kepada anak, Bu. Apa-apa yang nantinya mereka dapatkan ketika selesai pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran tadi, eee, itu kan anak-anak, berdiskusi nggih. Nggih. Seharusnya saya tuh berkeliling, Bu, tetapi, saya malah, tidak berkeliling untuk, memantau mana yang aktif dan mana yang tidak. Saya lebih fokus, membaca RPP untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Kemudian, yang ketiga, ketika tadi penutup, Bu, penutup, saya sudah melakukan kesimpulan dengan anak-anak, namun lupa melakukan refleksi, Bu, lupa melakukan refleksi perasaan anak-anak itu bagaimana. Nah, tadi itulah ya, Bu, ya, yang menjadi permasalahan-permasalahan yang menurut saya masih mengganjal di hati saya, begitu, Bu. Kalau saya boleh ulang tadi, nggih, ada 3 permasalahan dari Oke, Bu. awal Ibu lupa menyampaikan sistem penilaian seperti apa di kegiatan Leres, ini, Bu, ketika kegiatan berkelompok juga lupa atau Oke. lebih fokus pada membaca RPP, nggih. Untuk Nggih, langkah-langkah Bu. selanjutnya sehingga melupakan berkeliling untuk memantau diskusi dan Oke. yang ketiga lupa melakukan refleksi. Baik,
Dari ketiga Nggih, Bu. permasalahan ini satu yang paling krusial nggih Bu atau yang paling penting untuk kita bahas pada siang hari ini itu yang mana nggih Bu? Eee, menurut saya dari ketiga masalah itu yang pertama tentang penyampaian penilaian, yang kedua tidak berkeliling ketika terjadi diskusi kelompok, karena dengan berkeliling itu saya pun bisa tidak maksud saya tidak berkeliling itu, saya sebenarnya pun bisa memantaunya dari jauh ya. Namun kan ini, supervisi nggih, alangkah lebih baiknya kalau saya itu memantau, kegiatan siswa. Dan yang ketiga adalah ketika refleksi tadi menurut saya refleksi itu penting, tapi kalaupun lupa pun nanti bisa dilakukan refleksi pada, kemudian, setelahnya gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah penilaian, Bu, Iya. yaitu menyampaikan penilaian penyampaikan penilaian di awal, karena itu, bagi saya kalau itu tidak disampaikan itu akan merugikan anak, gitu. Kemudian anak-anak itu kan jadi kalau tidak disampaikan, anak kan tidak tahu, eee, penilaiannya itu seperti apa gitu, seperti itu. Jadi sehingga mereka itu, eee, tidak bisa bersikap atau tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik kalau penilaiannya itu tidak disampaikan, Iya. ngoten, Bu. Jadi, Iya, iya. semua itu harus sesuai dengan pekerjaannya biar sesuai itu penilaiannya harus disampaikan, ngoten, Bu. Oh, nggih, 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 nggih. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Mulyati tadi. Jika penilaian itu kita ungkap dari awal, nah anak-anak di sini akan lebih Nggih. siap, nggih Bu. Kemudian apa Nggih sih nggih, Bu, leres. hambatan-hambatannya? Kok bisa Ibu sampai lupa menyampaikannya tadi? Eee, sebenarnya sih lebih kepada grogi ya, Bu, ya. Karena sesungguhnya semua sudah saya persiapkan, Bu, baik itu RPP juga sudah siap, media pun siap. Tapi yang namanya manusia pasti kan juga ada rasa khawatir, apalagi ini merasa diawasi gitu, Bu. Jadi rasa grogi itu ada gitu, sehingga itu yang membuat, saya groginya itu lebih begitu, Bu. Jadi lupa segalanya yang seperti langkah-langkah itu tadi, Bu, ngoten, Bu. Nggih, nggih. Padahal sebelumnya Ibu sudah siap nggih untuk disupervisi, Nggih, Bu. sudah Nggih. merefleksi begitu ya. Sebelum ketemu dengan Nggih. saya untuk melakukan coaching ini. Kira-kira ketemu nggak Nggih, Bu. solusinya, Bu? Harus ngapain gitu untuk menutupi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi tadi? Mungkin, yang harusnya saya lakukan adalah saya harus pede, itu yang pertama nggih, Nggih, kunci utamanya adalah pede. Eee Dengan meninggalkan perasaan grogi dan takut diawasi tadi. Kemudian, fokus pada pembelajaran, yang kedua harus banyak membaca RPP, Bu, sehingga nggih, siap dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, kalau perlu itu menandai, Bu, menandai hal-hal yang, dirasa penting dilakukan dengan cara menyetabilo. Jadi dengan, menyetabilo itu, eee, kita jadi tahu, mana-mana yang penting, bagian-bagian yang penting, sehingga besok itu tidak lupa ketika menyampaikan atau, langkah-langkah apa yang ada di RPP itu ketika supervisi, ngoten. nggih, nggih, nggih. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nggih, ada 3 solusi yang Nggih, Bu. dapat Ibu hadirkan tadi nggih. Yang pertama, menghilangkan grogi ya nggih, Bu. Yang kedua, Nggih, bisa Bu. diulang-ulang dengan membaca RPP tadi, sehingga dapat melakukan pembelajaran Nggih. secara lebih baik lagi nggih, Bu. Kemudian yang ketiga, Nggih, Bu. menyetabilo hal-hal yang dirasa penting, sehingga tidak lupa dalam melakukannya. Nggih.
Dari solusi-solusi yang telah Ibu kemukakan tadi, pasti ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Apa rencana yang akan Ibu lakukan nantinya, Bu? eh Rencana yang akan saya lakukan yang pasti itu belajar, Bu. Belajar dan mengingat-ingat langkah-langkah yang harus saya lakukan, yaitu menyampaikan rencana penilaian di awal pembelajaran, sehingga anak-anak itu tahu apa-apa yang dinilai, sehingga anak-anak itu bisa lebih siap lagi ngoten menerima Oke. materi. Kemudian dengan menyetabilo itu tadi saya bisa mengingat terus apa yang penting, dan harus saya lakukan, eee, biar itu bisa menjadi kebiasaan buat saya, ngoten, Bu. Jadi ada dua rencana Nggih. nggih, Bu? Iya, Bu, Kira-kira dari dua leres. rencana yang Ibu ungkapkan tadi, mana yang menurut Ibu lebih penting untuk dilakukan atau menurut Ibu dua-duanya ini sangat penting? Menurut saya, dua-duanya penting, Bu. Eee dengan seperti itu saya bisa langsung melakukan, pembelajaran, kemudian saya juga tidak lupa, dengan saya menyetabilo hal-hal yang penting tadi, sehingga langkah-langkah yang harusnya saya lakukan di supervisi itu bisa saya lakukan dengan benar, yaitu dengan cara menyetabilo dan juga, eee, apa tadi, selain menyetabilo saya juga menghafal, langkah-langkahnya, ngoten, Bu. Nggih, betul sekali Bu, luar biasa sekali. Menyenangkan sekali nggih coaching kita ini. Kemudian Nggih, tentu Bu. saja dari perbaikan dari Ibu, apakah menurut Ibu itu membutuhkan dari pihak lain, baik itu orang atau peran-peran untuk menunjang nanti rencana aksi yang Ibu lakukan? Karena ini murni kesalahan saya nggih, Bu, ya, eee Nggih. kecuali kalau tadi saya mengajar menggunakan alat peraganya tidak bagus, mungkin saya bisa meminta bantuan orang lain untuk membuatkan alat peraganya. Tapi ini karena saya kelupaan, jadi bukan kepada membutuhkan bantuan orang untuk membantu saya, tapi lebih kepada kolaborasi dan bertukar pikiran, Bu, kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu melakukan supervisi, mereka tidak melakukan kesalahan seperti saya. Yang saya butuhkan adalah berbagi kepada teman, seperti itu, Bu. Jadi, kita saling berbagi, saling curhat, jadi kita bisa merevisi apa kelebihan dan kekurangannya, ngoten, Bu. Nggih, wah luar biasa sekali ini Bu. Dengan apa yang Ibu sampaikan dengan berkolaborasi itu akan semakin kuat nggih dalam pemahaman kita. Bu. Kemudian dari rencana-rencana dan solusinya tadi, apa yang menjadi komitmen Ibu untuk selanjutnya? Komitmen saya adalah saya benar-benar harus berkomitmen dengan rencana-rencana yang sudah saya buat. Kemudian dari RPP yang sudah cantik, sudah lengkap, sudah bagus, harus kita tambahi agar lebih bagus lagi, jangan kita kurangi. Karena dengan kita mengurangi langkah-langkah RPP yang ada di RPP, itu akan mengganggu, eee, proses pembelajaran. Jadi harus bisa lebih berkomitmen dengan apa yang telah kita buat, lebih terus membaca, berlatih dan mengingat-ingat apa-apa yang langkah-langkah apa yang ada di RPP tersebut. Kemudian merefleksi apa yang kurang, sekarang, bisa kita tutupi pada masa yang akan datang, ngoten, Bu. Luar biasa sekali Bu Mulyati. Di sini kita sudah sampai pada penghujung coaching kita tadi nggih Bu. Ibu Nggih, sudah Bu. mengutarakan bagaimana apa permasalahan dan bagaimana penguatannya.
dan solusinya percaya diri Nggih. nggih. Kemudian Nggih, siapa Bu. yang bisa Harus percaya membantu diri. rencana aksi dan bagaimana komitmen Ibu? Bisa ya Bu, kita tutup coaching ini dengan kesimpulan dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Eh, baik, Bu Laila. Dari permasalahan saya ini, saya simpulkan bahwa semua kesalahan itu terletak pada saya, karena saya lupa menyampaikan rubrik penilaian, sehingga anak-anak itu tidak fokus pada pekerjaannya, kemudian adanya lupa juga merefleksi dan untuk meminimalisir kesalahan tadi, saya akan berbagi pengalaman ini kepada teman-teman yang lain agar mereka pun tidak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan pada supervisi kali ini. Ngoten, Bu. Jadi intinya adalah saya harus banyak belajar dan berbagi kepada teman-teman, terutama yang teman-teman yang lebih berpengalaman sehingga saya itu eee, tidak langkah-langkah saya itu tidak salah. Seperti itu, Bu. Nggih, wah, sangat luar biasa sekali ini Bu Mulyati. Kegiatan coaching hari ini memang sangat penting sekali untuk kita, nggih Bu. Memang benar Oke, Bu. untuk memberikan juga ke saya pengalaman-pengalaman yang dapat saya gunakan nantinya di kelas, Bu. Terima kasih ya Bu Nggih, Mulyati Bu. atas coaching kita hari ini. Sama-sama, Bu. Saya ucapkan terima Nggih. kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih, sekarang bergantian nggih, Bu. Nggih, Eh, nggih, giliran saya yang jenengan nggih, menyampaikan eh, topik permasalahan, nggih. Dari topik saya nggih, yaitu tentang sampah gelas minuman kemasan yang banyak berserakan di lingkungan kelas dan di sekolah. Di sini nggih, dimulai Bu. dari eh, coach yaitu Bu Siti Mulyati dan saya sebagai coach Bu Laila. Nggih, Kami nggih, persilahkan nggih, Bu. untuk Bu Siti Mulyati memulainya. Monggo. Nggih, Bu. Nggih. Terima kasih ya, Bu Laila. Nggih. Eh, Assalamualaikum, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyati. Nggih. Bagaimana kabarnya Bu Laila hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa sekali, Bu, dalam kondisi sehat dan bahagia. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kemarin, kalau nggak salah itu Bu Laila, WA ngoten kepada saya katanya mau ngobrol. Apa ya Bu yang perlu kita obrolan, tentang apa ngoten Bu obrolan kita kali ini? Nggih, Bu, benar sekali, Bu. Begini, Bu Mulyati. Sebenarnya sebelumnya saya minta maaf dulu, nggih, Bu. Sudah Nggak mengganggu apa-apa Bu. waktu panjenengan. Saya mau ngobrol sedikit tentang kondisi lingkungan sekolah saya Oke. yang banyak sekali sampah gelas minuman berserakan baik di halaman maupun di ruang kelas. Yang kondisinya itu membuat saya sedih, Bu, karena Oh, lingkungan sekolah saya itu menjadi kotor. Eh, menjadi membuat saya itu menjadi risau, Bu, karena lingkungan sekolah saya ini oke. terlihat kotor dan tidak enak dipandang mata gitu, Bu. Sangat mengganggu kenyamanan sekali untuk berada di lingkungan sekolah, Bu. Oh ya, begitu ya. Nggak apa-apa sih Bu, kita sharing, kita bertukar pengalaman ngoten nggih Bu. Masalah
sampah itu masalah klasik nggih, masalah Nggih. klasik yang di mana-mana itu memang, butuh penanganan. Kemudian dari cerita Bu Lela tadi yang katanya kondisi lingkungan sekolah nggih, yang Nggih. banyak sekali sampah gelas, minuman berserakan, baik di halaman maupun di ruang kelas. Memangnya di sekolah Bu Laila tidak ada tempat sampah apa ya, Bu? Pastinya ada Bu Mulyati. Namun kesadaran Nggih, anak-anak untuk menjaga lingkungan itu loh Bu. Di sekolah itu kurang nggih. begitu diperhatikan mungkin Bu. Padahal Bapak Oh, dan Ibu ngoten. guru setiap hari juga sudah sangat sering sekali mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah di tempat Nggih, sampah. Bahkan di sudut ruang kelas pun nggih, ada tempat sampah, Bu. Dan nggih, di depan masing-masing kelas juga disediakan tempat sampah. Namun anak-anak masih tetap nggih. saja membuang bungkus sampah jajannya itu loh Bu, seenaknya sendiri. Sehingga membuat lingkungan sekolah terlihat kotor dan tidak nyaman, Bu. Oh, ngoten nggih ceritane. Oh iya, Bu. Nggih. Kalau kesadaran anak tentang menjaga lingkungan masih rendah, berarti Bu Lela itu memiliki masalah terkait kepedulian nggih, tentang kebersihan lingkungan, khususnya pada sampah gelas minuman plastik ya, Bu? Nggih, Bu Mulyati, ini yang membuat perasaan saya menjadi risau, Bu, dan galau Oh, sekali ini. nggih. Karena membuat lingkungan sekolah ini memang benar-benar kotor, Bu. Oke, oke, oke. Kemudian kira-kira harapan Bu Lela itu apa ya, setelah percakapan pada hari ini, Bu? Harapan saya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah itu pada diri anak, Bu. Serta mau mengubah Nggih, sampah gelas minuman tersebut biar menjadi karya yang menarik dan bahkan mungkin bisa menjadi karya tersebut itu ada nilai jualnya. Sehingga dapat melatih anak ngoten. juga dalam berwirausaha, Bu, nantinya. Eh, Oh, Dan ngoten. semoga dengan cara yang seperti itu dapat mengurangi sampah gelas minuman plastik eh, bungkus jajan mereka itu yang berserakan di Nggih. halaman sekolah dan ruang kelas itu bisa menjadi berkurang gitu, Bu. Harapan yang sangat luar biasa sekali ya, Bu Lela ya. Eh, ya sudah, Bu, berarti sampah itu akan berkurang kalau Bu Lela itu sudah memanfaatkannya gitu nggih, Bu? Nggih, Memanfaatkan dalam sebuah keterampilan, tentunya sebuah kerajinan menjadi sebuah kerajinan, ngoten nggih. nggih, Dan nggih. secara langsung nggih, menumbuhkan juga kepedulian terhadap anak, terhadap kebersihan dan ke apa, biar kerapian sekolah. Begitu ya, Bu Lela ya? Nggih, nggih, Bu. Benar sekali harapan saya memang seperti itu. Selain tujuannya itu membuat lingkungan sekolah menjadi bersih karena meminimalisir bungkus-bungkus sampah plastik bekas minuman jajan anak tadi dengan dijadikan sebuah karya yang menarik atau karya yang cantik Oke. nantinya, Bu. Oh, ngoten nggih. Kemudian, dari gambaran itu rencana aksi yang akan Bu Laila wujudkan itu apa, Bu? Rencana aksi yang akan saya wujudkan nanti yaitu sebelumnya saya akan melaksanakan aksi saya itu dengan cara berkonsultasi terlebih dahulu, Bu, kepada kepala Oke, sekolah nggih, dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bersama-sama mendukung rencana nggih, aksi saya yang akan saya lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara memilah dan memilih sampah plastik gelas minuman nggih, bekas jajan anak tadi, yang nantinya dapat dibuat suatu karya atau kreativitas yang menarik nantinya, Bu. nggih. Ngoten nggih. Nggih. Eee, ya bagus sekali itu, Bu.
Jadi rencananya Bu Laila akan berkonsultasi terlebih dahulu nggih kepada Nggih. kepala sekolah juga juga berkolaborasi nggih, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk sama-sama mendukung rencana aksi yang akan Bu Laila lakukan nggih. Terus, eee, untuk selanjutnya Bu, skala prioritas yang akan jenengan, lakukan itu dari rencana Bu Laila itu seperti apa? Skala prioritasnya itu seperti apa dari rencana Ibu tadi? Eh, kalau skala prioritasnya, kebetulan sekarang saya mengajar di kelas 5 ya Bu. Dimulai dari Oke, anak didik saya terlebih dahulu, yaitu yang saya ajar itu anak kelas 5. Akan saya ajak terlebih dahulu untuk memilih dan memilah sampah plastik gelas minuman tadi, yang nantinya dapat dibuat oke, suatu kreativitas yang menarik. Dengan membimbing atau menentukan serta mengarahkan anak ke dalam hasil karya yang dapat dipajang nantinya, Bu, di dinding kelasnya, nggih, seperti membuat tirai yang biasanya dipajang nggih, di dinding-dinding kelas itu yang dekat jendela kaca-kaca itu, Bu, nanti jendela, kan bisa terlihat nggih, indah itu, Bu, kalau ditambah oh hiasan nggih, seperti itu. Dan juga bisa dibuat karya yaitu dengan membuat bunga-bunga yang cantik yang nantinya dapat dipajang di meja guru maupun meja-meja kelompok anak nantinya, Bu. oh bagus sekali nggih, itu yang akan Bu Laila lakukan dengan mengubah sampah-sampah plastik menjadi sebuah kerajinan yang akan bermanfaat dan mempercantik, lingkungan kelas, sekitar kelas dan terutama di lingkungan sekolah ngoten nggih. Nggih. Kemudian, apa nggih komitmen Bu Laila terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Oke, Bu Mulyati. Eh, Rencana aksi tersebut tentu butuh waktu nggih dan proses, Bu. Saya Oke, mulai dari anak kelas oke, 5 terlebih dahulu dan saya akan mengkampanyekan hasil karya anak-anak terhadap kelas lain. Sehingga mereka akan penasaran, Bu, dan ingin mencoba sendiri oke, untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Dengan berlomba-lomba memilah dan memilih sampah gelas minuman plastik bungkus jajan mereka untuk oke. dikumpulkan dan disulap menjadi karya yang ada nilai jualnya nanti, Bu. Setelah mereka Ngoten nggih. mencoba membuat dengan hasil yang bagus melalui contoh-contoh yang ada di channel YouTube yang mereka cari nantinya, yang mungkin mereka bisa menemukan ide-ide baru, Bu, dari channel YouTube tersebut untuk selalu berpikir untuk mengubah sampah ini menjadi karya-karya unggul gitu, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu, rencana aksi tersebut. Dari rencana aksi tersebut memang membutuhkan waktu dan proses, dalam, rencana aksi ini Bu Lela mulai dari anak kelas 5 nggih, terlebih Nggih, dahulu. Setelah itu Bu Lela akan mengkampanyekan hasil karya anak-anak tersebut ke kelas yang lain. Sehingga mereka akan penasaran nggih, nggih, akan nggih. penasaran dan ingin mencoba membuat karya yang lebih baik lagi tentunya, luar biasa sekali itu Bu, ide yang Ibu cetuskan. Kemudian kira-kira siapa sih yang bisa membantu untuk selalu berkomitmen dalam rencana tersebut, Bu? Nggih. Di sini saya akan berkolaborasi dengan wali murid, Bu, kepada sekolah Oke, dan teman-teman sejawat serta anak-anak kelas 5 dulu. Yang saya ampu untuk oke. melaksanakan dan bersama-sama dalam menjaga komitmen tentang rencana aksi pengolahan sampah menjadi sebuah karya yang menarik tadi, Bu. Seperti contohnya membuat karya tirai dan juga bunga-bunga hias nantinya. Iya, Bu Laila, bagus sekali. Dengan berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, dan teman sejawat, serta anak-anak kelas 5.
Semoga bisa bersama-sama dalam menjaga komitmen tentang rencana aksi Bu Lela dalam pengolahan sampah tersebut nggih menjadi sebuah karya yang menarik seperti tirai dan juga tadi bunga ngoten nggih. Nggih. Terus nanti bagaimana tindak lanjut dari coaching ini, Bu? Nggih, Bu. Rencananya tindak lanjut setelah sesi coaching ini tepatnya mungkin besok nggih, Bu. Akan saya mulai dengan izin Nggih, dulu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku kepentingan di sekolah kami, yaitu saya juga akan dengan nggih. sepenuh hati membuat perencanaan yang benar-benar matang dulu, Bu, agar mampu mengatasi permasalahan saya tadi ini. Bagus sekali Bu Lela. Saya sangat mendukung rencana tindak lanjut dan tanggung jawab yang Bu Lela ambil tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Nggih, nggih. Baik Bu Lela. Doanya nggih, Bu. Lalu perasaan Bu Lela, ya sama-sama. Lalu perasaan Bu Lela bagaimana nggih? Senang, lega, atau bagaimana setelah melakukan coaching ini Bu? Nggih, Bu. Tentunya setelah melalui coaching ini saya merasa senang, Bu. Senang sekali dan lega karena Nggih. saya dapat mengungkapkan masalah yang saya hadapi dan kemudian saya juga dapat sharing dengan Bu Mulyati sehingga dapat Nggih Bu. menggali kemampuan saya dalam mencari solusi dan permasalahan saya tadi, Bu. Terima kasih nggih Bu Mulyati. Nggih. Baiklah Bu Lela, saya tidak sabar loh Bu untuk mendengarkan hasil dari rencana aksi yang akan Bu Lela lakukan nanti. Sukses selalu nggih Bu untuk melakukan aksi perubahan lingkungan sekolah Bu Lela, agar sekolah Bu Lela lebih jauh lebih baik lagi. Ngoten nggih Bu? Ye, amin, amin. Terima kasih Bu Mulyati. Saya akan lakukan mulai besok pagi, nggih Bu. Minta doanya semoga Nggih. dapat segera terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Lela, kita bisa saling berbagi. Nggih, Nggih, terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih. Eh, Kegiatan Nggih. coaching kita hari ini bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, nggih Nggih. Bu. Nggih, insyaallah. Kita tutup acara pada hari ini kegiatan tugas serukol 2 dalam kegiatan coaching nggih Bu. Coaching. Nggih, Nggih, coaching nggih. berlatih simulasi coaching, Simulasi nggih. coaching nggih. Terima kasih Bu Mulyati atas Nggih. kerjasamanya. Nggih, Semoga sama-sama Bu sukses Lela. selalu dengan rencana aksinya. Amin 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 Amin. amin. Nggih.